Tuhan menghendaki kita menuliskan firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Hari ini apa yang menjadi visi, apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi rema dalam hidup saudara, tuliskanlah di dalam nama Yesus. Amin. Apa saja yang kita tuliskan, hikmat dan juga pengertian kita setiap hari. Habakuk 2:2 berkata, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuhan berbicara mengenai penglihatan. Tuliskanlah penglihatan itu. Artinya setiap kali Tuhan bicara, apakah dengan penglihatan, apakah dengan mimpi, tuliskan. Apakah Tuhan berikan pengertian? Tuliskan. Apakah Tuhan berikan sesuatu kepada saudara menjadi rema, visi? Tuliskan. Bilangan 12:6 berkata, lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika ada di antara kamu seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku padanya dalam penglihatan. Aku bicara dengan dia dalam mimpi. Dan Alkitab berkata, tuliskanlah, tuliskanlah. Nah, dengarkan baik-baik Kisah Rasul 2:17. Pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Artinya apa? Tuhan mau menyatakan dirinya dalam saudara. Pada hari-hari terakhir akan lebih banyak pengertian yang dicurahkan pada saudara. Apa artinya hari-hari terakhir lebih banyak? Artinya Tuhan mau mengadakan percepatan. Dengarkan, Tuhan tahu dunia ini cepat. Tuhan tahu dunia ini semakin cepat. Kejahatan semakin cepat, kebangkrutan semakin cepat. Ada orang yang tadinya kaya, dalam waktu 1-2 hari bisa saja bangkrut. Kalau memang dunia bisa berbuat demikian, mengapa Tuhan tidak bisa mengangkat engkau dalam 3 jam? Mengapa Tuhan tidak bisa mengangkat engkau dalam 1 jam? Saya percaya mukjizat pengangkatan dari Tuhan masih ada sampai hari ini. Sama seperti di depan mata saya, orang-orang yang sakit bisa sembuh begitu saja. Apa susahnya bagi Tuhan yang memiliki segala kuasa untuk mengangkat saudara begitu saja? Amin. Dan sekarang berkat-berkat menuliskan firman Tuhan. Minggu yang lalu sudah ada 2 dan hari ini saya tambahkan 3 dengan sangat cepat. Yang suka cita katakan amin. Nomor 1, membantu kita mengingat firman Tuhan dan menghapus ingatan akan hal yang buruk dalam hidup kita. Firman Tuhan punya kuasa, bukan hanya mengingatkan kita pada janji Tuhan, tapi menghapus akan ingatan yang buruk. Dunia ini memberikan trauma kepada kita. Saya dengarkan saya baik-baik. Ada orang-orang yang trauma pacaran, ada orang-orang yang trauma dengan laki-laki, ada orang-orang trauma dengan perempuan, ada orang-orang trauma dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan sahabatnya, dengan pekerjaannya, trauma dengan hidup sehingga dia bunuh diri. Dunia ini mendatangkan trauma. Ada orang yang trauma menjadi businessman, trauma menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Aku pernah buka usaha Pak Pendeta tapi bangkrut, ditipu. Sayang, dunia ini mendatangkan trauma kepadamu. Dan apa yang bisa menghapusnya? Tidak ada yang bisa menghapus pikiran buruk dalam otakmu. Nggak ada, psikologi tidak mampu menghapusnya. Dia hanya mampu menimpalinya. Dia tetap ada di bawah alam sadarmu. Masih ada ketakutan, masih ada ketakutan akan kegagalan, masih ada ketakutan akan disakiti, masih ada ketakutan akan apa? Akan hati yang terluka. Tetapi firman Tuhan mampu menghapusnya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hati yang baru. Yohanes 1:1 berkata bahwa Tuhan adalah firman. Hanya firman yang dapat memberikan hati yang baru. Hanya firman yang dapat memperbaharui jiwa kita. Hanya firman yang dapat menjamin jiwa ini, sayang. Keluaran 17 ayat 14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda yang mengingatkan. Dan ingatkan ke telinga Yosua
bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan terhadap musuhmu dari kolong langit ini. Hanya firman yang dapat melakukannya. Saya berdoa sayang dalam nama Yesus, sebelum tahun ini berakhir, semua trauma yang ada dalam hidupmu dicabut oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, nomor tidak ada lagi, tidak ada lagi, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Haleluya. Yang diberkati katakan saya ya Tuhan. Nomor 2, menguatkan iman kita. Berkat daripada menuliskan firman, menguatkan iman. Yosua 23 ayat 14 dikatakan, wah, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru terbalik-balik dituliskan, saudara, susah kita mengerti. Saya bacakan dari Alkitab yang terbuka saja. Ketahuilah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa tidak satu pun yang gagal dari semua perkataan yang baik yang telah Allahmu janjikan kepadamu. Semua telah digenapi bagimu, 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 bagiku juga. Tidak ada satu pun yang gagal. Sekarang dituliskannya surat besar, tebal, tapi engkau tidak tahu, makanya tuliskan. Haleluya. Sayang, catat, dan engkau akan berkata, thank you Jesus. Engkau akan menghargai Tuhan lebih lagi. Engkau akan berlutut kepada Tuhan, bersujud kepada Dia dan berkata, thank you my Lord. You are awesome. Engkau baik, engkau dahsyat, dan engkau akan lebih mengasihinya. Catat sayang, kalau enggak nanti kau lihat apa, persoalan aja, dan kerjamu memerintah-merintah Tuhan. Tuhan bebaskan aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan perkaya aku. Padahal begitu banyak. Lihat apa kata Daud, hitung berkat Tuhan satu-satu. Saya mau tanya pada saudara, mana lebih mudah menghitung, dengan luar kepala atau dengan mencatat? Dengan nyatat sayang. Betul? Catat supaya saudara tahu Anda hidup luar biasa. Yang punya Tuhan yang luar biasa, memiliki hidup yang luar biasa, dan juga masa depan yang luar biasa. Semua luar biasa baik. Yang suka cita katakan amin. Nomor 3, mengarahkan kita pada jalan-jalan Tuhan. Yeskiel 43 ayat 11. Tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Dituliskan agar kita tidak melupakan daripada firman, sehingga kita melakukannya terus dan terus, sehingga kita melakukannya lagi dan lagi, sehingga firman itu menjaga kita, sehingga itu menjaga kita pada jalan-jalan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman, dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Harus ada yang mengingatkan kita, harus ada yang mengingatkan engkau, mengingatkan pada saudara-saudara kita. Itu sebabnya di kelompok sel, ingatkan, bawa catatan, ingatkan, tuliskan firman Tuhan. Terus, jangan malu sayang. Makanya sayang, kenali firman Tuhan, supaya kau tahu bahwa engkau adalah orang yang luar biasa. Luar biasa dikasihi, luar biasa rahmat Tuhan, luar biasa berkat Tuhan padamu, yang memiliki Tuhan yang luar biasa, yang memiliki hidup yang luar biasa, dan masa depan yang luar biasa. Sekali lagi, Bapakku, jadilah, 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 dan jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mengarahkan kita pada jalan-jalan Tuhan. Nomor 4, memberikan pada kita kekuatan dan penghiburan saat kita menantikan kegenapan janji Tuhan. Tuliskanlah penglihatan itu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sambil kerja engkau ingat janji Tuhan, sambil ngurus anak ingat janji Tuhan, sambil apapun ingat janji Tuhan. Alkitab berkata, jangan lupa kau memperkatakannya saat kau pergi, saat kau datang, saat kau makan, saat kau tidur, saat apapun. Bagaimana kita tidak lupa memperkatakannya? Karena ditulis. Amin.
Kalau memang bisanya diingat sayang, Tuhan tidak akan suruhkan Musa menuliskan 10 hukum Allah. Ketika Musa marah, Tuhan menuliskannya sendiri dengan tulisan tangannya. Tetapi ketika Musa turun, dia lihat bangsa Israel menyembah patung lembu emas, dia marah. Dia lemparkan itu firman Tuhan. Dengar baik-baik, semarah apapun engkau, sekecewa apapun engkau, jangan pernah lepaskan firman Tuhan. Jangan pernah lemparkan firman Tuhan. Amin. Musa menghadap Tuhan sekali lagi, dan Tuhan berkata, sekali ini kau yang tulis. Amin. Saya senang saudara, kenapa disuruh Musa yang tulis, supaya itu jadi satu contoh bagi kita juga, bahwa walaupun Tuhan sudah menulisnya di sini, engkau harus tulis kembali. Kalau tidak engkau tulis kembali, itu lepas dari tanganmu. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Yang saya bawa ini pure, seluruhnya firman Tuhan. Kau tidak akan dapat di internet manapun pengajaran hanya untuk menuliskan firman seperti ini. Cari, karena ini tidak dapat dari internet. Ini tidak dapat dari pendeta manapun. Ini saya doakan langsung dapat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuliskan supaya kita bisa ingat kembali. Roma 15 ayat 15. Namun karena kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan engkau. Apa yang perlu diingatkan? Tuhan itu setia. Ibrani 10:23, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Apa harapanmu sesuai firman? Ingat, pegang teguh, tuliskan, supaya sambil lalu engkau bisa membacanya. Sambil lalu, sambil masa engkau bisa berkata, harapanku tidak sia-sia. Tuhanku adalah Tuhan yang memenuhi bahkan melampaui pengharapanku. Sayang, saya sudah hidup di dalamnya, dan banyak di antara saudara juga sudah hidup di dalamnya. Betul? Betul? Lebih semangat, betul? Untuk kemuliaan Tuhan, betul? Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus melampaui pengharapan kita. Amin saudaraku. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Tadi sudah kita baca, kalian semua tahu bahwa Tuhan Allahmu sudah memberikan padamu segala yang baik yang dijanjikannya. Setiap janjinya sudah ditepatinya. Tidak ada satu pun yang tidak ditepatinya. Yosua 23 ayat 14. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu. Katakan kiri kanan saudara, aku tahu. Goyang kiri kanan lagi, katakan engkau juga perlu tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Amin. Dengarkan baik-baik, apapun yang kau alami hari ini, tidak pernah itu berarti rencana Tuhan gagal padamu. Tuhan sanggup membawa yang jauh jadi dekat dalam sekejap mata. Tuhan sanggup mengangkat dalam sekejap mata. Tuhan sanggup mengubah dalam sekejap mata. Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dalam sekejap mata. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan ada yang takut hidup ini. Jangan ada yang getar hidup ini. Apapun yang jadi, apapun yang kelihatannya menurut pemikiran dan perhitunganmu, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal, dan tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Masalahnya cuma satu, bagaimana membujuk Dia melakukannya bagi kita. Maka kembali lagi saya katakan, perlakukan Dia dengan benar, perlakukan Dia dengan baik.
Perlakukan firman dengan benar, perlakukan firman dengan baik. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit bagi firman. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dalam Alkitab yang terbuka dikatakan, akulah Tuhan Allah atas semua manusia. Adakah sesuatu yang terlalu sulit bagiku? Dan Tuhan itu tetap sama hari ini, kemarin, maupun sampai selama-lamanya. Dari mana kita tahu ini semua? Karena ada yang menuliskannya. Diberkati. Nah sekarang, nomor 5 yang terakhir menjadi warisan rohani bagi kita. Dan ini akan menyelesaikan kita punya firman Tuhan hari ini. Yang suka cita katakan amin. Yeremia 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Karena itulah kita memiliki Alkitab sekarang ini sebagai sumber iman, arahan yang benar, kehidupan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Alkitab sebagai terang bagi jalan-jalan kita, kepastian bagi jiwa kita, jaminan dalam hidup kita, kekuatan bagi hati dan jiwa kita. Alkitab itu jadi warisan yang luar biasa. Karena itu akan membawakan apa? Itu warisan luar biasa, saudara. Membawakan keberadaan Tuhan, membawakan kebenaran ilahi, membawakan tentang karakter Allah, membawakan Allah sendiri, pribadi Allah pada kita, memperkenalkan pada kita maksud dan kehendak Allah, memberikan pembaharuan pengertian, dan juga menerangkan misteri Kristus kepada kita, memberikan kebenaran dan kekudusan dalam hidup kita. Inilah dia warisan yang luar biasa. Kalau saudara tuliskan, itu adalah warisan. Dan saya ajari anak saya, apa yang saya tuliskan itu. Saya katakan, anakku, apapun yang jadi dalam hidupmu, kejar hadirat Tuhan. Karena itu yang paling berharga. Tadi siang kuajari anakku, malam ini kuajari anakku. Ada warisan yang luar biasa, menjadi berkat dan pertolongan bagi orang lain. 2 Korintus 1:13. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Filipi 3 ayat 1 dikatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku untuk memberikan kepastian kepadamu. Tuliskan supaya ada kepastian. Amin, saudaraku. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Tuliskan. Saya berdoa berkat-berkat ini menyertai hidup saudara terus dalam nama Yesus. Haleluya.